Oke, jadi sekarang tanggal 8 April, gue udah janjiin ke kalian sih kalau misalnya kalian ngikutin di YouTube gue janjiin untuk ngebukain pengumuman SNMPTN. Tapi kebetulan jam 1 tepat banget gue ternyata ada ujian UTS, ada selesai UTS dan gue langsung ngerekam video gue sekarang. Jadi gue mau mohon maaf banget, gue nggak bukain di jam yang sama. Cuma biasanya jam-jam pertama biasanya sih suka ngedown ya, maksudnya kayak nggak bisa dibuka. Cuman dari yang gue lihat di sosmed sih udah pada ngucapin selamat sih. Gue penasaran apapun hasilnya nanti, gue harap ini jadi hasil yang terbaik sih buat kita semua. Buat yang keterima ataupun yang gak keterima nantinya, kita masih punya langkah ke depan yang bakal kita harus pikirin juga. Tapi buat yang belum, ya pokoknya kita akan terus bareng-bareng sampai nanti kalian udah diterima di kampus manapun itu yang terbaik buat kalian. Iya, jadi aku bilang makasih banget buat kalian semua yang udah kirimin email ke aku, kartu SNMPTN beserta passwordnya. Jadi aku akan bukain beberapa karena banyak banget ternyata yang masuk ke email aku. Keterima ataupun gak keterima itu pasti udah keputusan yang terbaik sih. Gak selamanya apa yang menurut kita tuh baik itu ternyata baik buat kita gitu. Jadi perlu ditekanin juga sih sebenarnya masalah itu. Oke, jadi sekarang itu jam 6.18 Bali, artinya jam 5 Jakarta. Gue deg-degan sumpah. Gue gak tau kenapa tangan gue basah. Apakah gue deg-degan ataukah gue tegang atau apapun tuh gue gak ngerti juga sih. Sumpah gue inget banget zaman gue buka SNMPTN. Maksudnya gue udah dari awal gak pernah expect untuk dapet. Cuman meskipun gak expect itu pasti ada rasa kayak deg-degan gitu loh ya gak sih. Kayak jantung gue kayak mau copot. Kita buka yang ini aja ya, dari UI, snmptn.ui.ac.id. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah masuk, deg-degan guys, deg-degan. Yang pertama dari Muhammad Ilham Sepri. Dia ngambil UI, wow. Dia ngambil sastra Cina dan sastra Indonesia. Oke, dia dari Riau. Yang dimasukin apa ya? Oh, nomor pendaftaran deh. Oke, ini yang pertama. Gue deg-degan dong. Mana bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima di sastra Cina. Wow, selamat Ilham Sepri, kamu diterima di Universitas Indonesia program studi sastra Cina. Ayo, alhamdulillah, ini gue seneng banget. Oh, unik deh. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diterima melalui jalur SNMPTN 2020, mohon Anda bersedia menjadi duta pencegahan COVID-19 dengan cara membantu mensosialisasikan materi yang tersedia di laman ltmpt.ac.id atau di Satgas COVID-19 PTN melalui berbagai media daring atau media lainnya. Wah, iya. Jadi buat yang diterima, wah ini bagus nih. Gue baru nemu nih, baru pertama kali. Oke, yang pertama alhamdulillah sudah diterima. Apa kita perlu telepon ya? Tapi udah kita coba ya. Gue udah ya. HP dipakai buat ngerekam cuy. Ya udahlah ya, gue ucapin selamat buat Ilham. Nanti jangan lupa untuk jadi duta pencegahan COVID-19. Kita coba lihat yang kedua dari Alan Mukti Hasbul. Oh, dia ngambil FH. Oke. Oktober tuh bulan berapa sih? September, Oktober. Oh, 10 2002. Oh, gila. Udah 2002 dong. Oke, kita lihat ini yang kedua, namanya Alan Mukti Hasbullah, dia ngambil FHUI. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kedua, dia dinyatakan belum lulus di seleksi SNMPTN 2020 dan di sini tulisannya silakan mengikuti SBMPTN 2020. Yang sabar ya Alan, maksud gue kalau mungkin lo nonton, gue harap semangat lo tetap buat SBMPTN. Semangat Alan. Oke, jadi kita lanjut ya di pengumuman yang ketiga. Oke, kita lanjut ke pengumuman selanjutnya. Oh, FT nih, dia ngambil Universitas Negeri Semarang. Let's see. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Fahrul Fadila. Ya, mohon maaf banget Muhammad Fahrul, kamu belum dinyatakan lulus di SNMPTN 2020. Kalau misalkan kamu nonton, jangan lupa untuk terus semangat ya. Tadi tuh gue sebenarnya udah coba menghitungkan. Jadi dari angkanya sendiri, kalau misalkan dari data, jumlah pendaftar yang ngikutin SNMPTN tuh sekitar 500 ribuan gitu. Dan yang diterima itu cuma sekitar 90 ribuan. Dan kalau gue hitung tadi tuh cuma sekitar kalau nggak 13
13 atau enggak 17% gitu yang diterima. Jadi itu menurut gue tuh angka yang kecil banget. Memang kalau nggak diterima pun hal yang memang nyesek sih, tapi sebenarnya lebih besar persentase yang nggak diterima daripada diterima gitu. Jadi kalian sebenarnya nggak sendirian, kalian masih ada perjuangan di depan, ada SBMPTN, ada ujian mandiri. Mungkin gue paham, mungkin kalian kecewa atau mungkin kalian sedih. Masih banyak banget peluang kayak SBMPTN tuh peluangnya justru lebih besar karena memang yang diterima itu juga banyak kan daripada SNMPTN. Jadi next ya. Next ini dari siapa nih? Dia ngambil USU juga nih. Ngambil FK. Mari kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Semoga berhasil ya. Oke, kita lihat Verushka. Lagi-lagi gue mendapatkan tulisan warna merah ya. Tapi kalau misalkan Verushka nonton, semangat buat kamu. Jangan lupa kita masih banyak banget beta yang bakal kita hadapin, jadi semangat terus. Jadi mungkin segitu dulu sih yang gue bukain karena ternyata cukup sedih sih. Maksud gue kayak gue jadi keingetan zaman gue buka pengumuman SNMPTN tuh gue inget banget. Jadi pas gue lagi bimbel, kebetulan tempat bimbelnya tuh sebelahan sama salah satu SMA favorit di kota Depok. Mungkin kalian tahu itu bimbelnya apa. Kalau nggak salah tuh siang sih gitu. Pokoknya gue lagi kelas tuh, gue lagi try out kalau nggak salah. Ya gue lagi try out tuh, gue duduk tuh di belakang nih, gue duduk di belakang. Dari awal tuh gue udah kayak nge-state ke diri gue kayak gue nggak akan berharap apa-apa, apapun hasilnya gue nggak akan sedih, gue bakal biarin aja kayak ya semacam hal kayak gitu lah. Terus pas sudah pengumuman, mulai tuh awal-awal banget ya biasa kan anak-anak kayak pada banyak yang bukain pengumumannya mereka masing-masing gitu. Itu banyak banget yang teriak cuy. Kenapa? Karena ya memang tempat bimbel gue kan sebelahnya SMA favorit dong. Jadi kayak otomatis banyak anak dari SMA favorit itu yang ngambil bimbel di situ, dan anak-anak yang bimbel di tempat gue itu anak-anak yang memang possibility untuk lulus di SNMPTN tinggi banget karena memang sekolahnya favorit dan anaknya memang punya rata-rata nilai yang tinggi gitu. Dan di situ tuh gue ada di tengah orang-orang yang pada seneng karena mereka ada yang diterima di UI, ada yang keterima di ITB, pokoknya kampus yang idaman lah buat mereka. Di situ gue diem aja kayak gue udah nggak fokus tuh sama tryout gue. Jadi setelah gue tryout itu gue langsung pulang. Biasanya kan gue kayak ngumpul dulu sama temen, cuman enggak. Di situ ada yang nangis, ada yang seneng. Jadi gue kayak nggak merasa nyaman aja sih saat itu. Gue memutuskan untuk buka pengumumannya sendirian, tempat makan gitu, yang sendiri. Emang gue sengaja milih tempat makan itu kan, dan gue buka tuh. Gue nggak bilang ke orang tua gue kalau hari itu adalah hari pengumuman SNMPTN. Maksudnya bener-bener yang tahu tuh cuman gue doang. Gue udah punya feeling gue gak akan lolos gitu. Jadi gue buka, terus kayak hasilnya merah gitu kan. Gue kayak ngeliatin doang. Padahal gue pikir gue tahu nih gue bakal gagal. Dan gue udah persiapin itu dari jauh-jauh hari. Cuman gimana ya, entah kenapa meskipun udah gue persiapin pun rasa deg-degannya pas mau buka, terus rasa kecewanya itu tetap ada gitu. Jadi gue sangat mewajarkan kalian kalau kalian sedih, kecewa, nangis, gak mood atau apapun setelah buka pengumuman ini. Karena itu menurut gue hal yang manusiawi sih. Saat kalian punya ekspektasi, tapi ternyata hal itu gak sesuai sama ekspektasi kalian. Gue gak nangis sih, cuman ada perasaan sedih aja gitu. Memang jalannya tuh berkata lain gitu. Dan itu baru gue sadari saat gue udah masuk ke kuliah. Ternyata pilihan gue di SNMPTN tuh sangat gak sesuai dengan minat dan bakat gue. Jadi gue sangat amat bersyukur gue gak diterima di SNMPTN. Kalian pasti bisa ngambil hikmahnya. Mungkin untungnya gue gak terima di SNMPTN. Kalau keterima gue mungkin gak akan nyaman kuliahnya karena itu bukan pilihan gue murni gitu. Atau gak mungkin gue senang banget gue gak lulus karena ternyata univnya gak cocok sama gue. Atau mungkin fakultasnya gak cocok. Atau mungkin biayanya ternyata kemahalan gitu. Gue menemukan opsi kampus yang lebih biaya lebih ringan gitu. Jadi tekenin ke diri kalian, sebenarnya apapun hasilnya yang kalian buka hari ini atau kemarin, itu adalah hasil yang memang udah Tuhan rencanakan yang terbaik buat kalian. Jadi gue tau nerimanya susah, gue tau kalian sedih banget sekarang. Gak apa-apa, kolom komentar di video kali ini terbuka banget buat kalian. Mungkin buat kalian yang diterima, it's okay sih sebenarnya untuk menyebarkan kebahagiaan gitu. Cuman mungkin kalian bisa memperhatikan perasaan orang lain di saat-saat kayak gini gitu. Mungkin ada orang yang saat kalian diterima dan dia gak terima, melihat kalian ngeposting hal-hal yang kayak alhamdulillah gue diterima, ya ampun seneng banget. Itu mungkin lebih baik bisa dikontrol dulu. Ya gue gak mau ngebatasin sosmed kalian sih, sebenarnya itu hak-hak kalian. Dan dulu itu gue gak menyadari hal itu. Gue tuh takut banget itu menyakiti teman-teman gue yang dulunya
nggak diterima di SBMPTN kayak gitu. Jadi coba untuk pahami perasaan mereka yang nggak lolos, kalian menempatkan diri kalian gimana rasanya saat kalian nggak diterima. Buat kalian mungkin yang diterima dan punya teman yang nggak diterima, tetap support teman kalian. Mereka adalah orang yang sekarang tuh lagi butuh banget disupport, butuh banget didukung, butuh banget didengerin. Kak, jadi orang yang mengisi diri mereka gitu. Gue berdoa kalian bisa diterima di kampus yang memang terbaik buat kalian. Jadi ketemu di video selanjutnya, oke? Dadah.